Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Destiny Abbas dengan NIM 2307025014. Saya semester 5. Di sini saya ingin membuat video dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Gusniarti MA dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Topik yang ingin saya bawakan yaitu tentang pengangguran dan kesempatan kerja dalam perspektif ekonomi makro Islam. Sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu tentang pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah dari ekonomi makro Islam yang berdampak sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat, kestabilan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Nah, dalam Islam juga pengangguran bukan hanya sekedar mendapatkan pendapatan dan juga kestabilan untuk ekonomi, tetapi juga dalam bentuk suatu ibadah dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Terjadi ketika jumlah tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, ada pengangguran tersembunyi. Adalah umumnya terjadi di sektor pertanian atau jasa, di mana jumlah tenaga kerja yang digunakan melebihi kebutuhan sebenarnya. Selanjutnya itu ada pengangguran musiman yang dimana terjadi pada sektor yang tergantung pada musim seperti pertanian dan nelayan. Misalnya, nelayan tidak akan bisa bekerja jika di musim hujan. Yang terakhir itu disebut dengan setengah penganggur. Kondisi ketika seseorang harus bekerja sebagian waktu, misalnya 1-2 jam atau 1-2 hari dalam seminggu, sehingga produktivitasnya rendah. Pengangguran adalah salah satu masalah besar di semua negara termasuk di Indonesia. Nah, faktor dari pengangguran sendiri itu yang pertama, kurangnya kesempatan atau kurang banyaknya lapangan pekerjaan. Terus juga pertumbuhan penduduk, usia pekerjaannya itu tuh tidak seimbang. Bisa juga dari rendahnya kualitas dari SDM-nya serta ketimpangan dalam sektor ekonominya. Kasus real yang terjadi pada pengangguran, yaitu pengangguran masih menjadi persoalan utama di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk usia kerja yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaannya, terus rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketimpangan sektor ekonomi. Pengangguran berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, dan berkurangnya daya beli, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Jika peningkatan pengangguran semakin tinggi, itu akan menjadi pertama, pendapatan rumah tangga menurun, yang kedua, konsumsi masyarakat melemah, yang ketiga, itu produksi barang dan jasa menurun, yang keempat, itu kemiskinan dan ketimpangan sosial meningkat. Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariah atau maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta hifz amal dan kehidupan yaitu hifz al-naf. Analisis ekonomi makro Islam dalam pengangguran, yaitu ekonomi Islam memandang kerja sebagai kewajiban dan bentuk ibadah. Islam mendorong umumnya untuk produktif dan melarang sikap malas serta ketergantungan tanpa usaha. Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Tapi yang relevan, yang pertama itu kewajiban bekerja, yang kedua peran negara atau hisbah dan kebijakan publik, yang ketiga distribusi kekayaan dan adil, yang keempat itu zakat dan instrumen sosial Islam. Analisis dampak ekonomi untuk pengangguran, yang pertama itu pendapatan. Pengangguran menyebabkan kehilangan sumber pendapatan sehingga kesejahteraan individu dan keluarga menurun. Dalam ekonomi Islam, pendapatan yang halal dan kerja sangat dianjurkan. Yang kedua itu konsumsi. Rendahnya pendapatan menurunkan konsumsi yang berdampak pada kelemahan permintaan barang dan jasa. Dan yang ketiga itu ada tingginya pengangguran mencerminkan rendahnya investasi produktif. Islam mendorong investasi sektor real yang berbasis bagi hasil bukan spekulasi. Keempat yaitu pasar barang dan jasa. Lemahnya daya beli akibat pengangguran menghambat perputaran ekonomi dan pertumbuhan pasar.
Aspek syariah dan etikanya. Yang pertama itu larangan riba. Sistem berbasis riba dapat menghambat sektor real dan menciptakan pengangguran struktural. Yang kedua itu larangan goror. Ketidakpastian kerja dan upah yang tidak jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Tiga, keadilan sosial. Islam menekankan pemerataan kesempatan kerja. Zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Terakhir itu maslahat umum. Kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. Rekomendasi untuk pemerintah untuk pengangguran. Yang pertama itu menyediakan lowongan pekerjaan. Optimalisasi zakat, infak, dan wakaf produktif untuk pemberdayaan tenaga kerja. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berbasis yang bisa dengan nilai Islam. Dan yang terakhir, menerapkan kebijakan ekonomi yang adil, bebas riba, dan berorientasi pada maslahat umum. Kesimpulannya adalah pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang yang tergolong dalam usia produktif ingin bekerja namun belum memperoleh pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi karena menurunnya produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan guna menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal, seperti membangun infrastruktur dan program padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak dan fasilitas kredit usaha, seperti kredit usaha rakyat atau KUR, untuk mendorong pengembangan sektor UMKM yang menjadi penyumbang lapangan kerja terbesar di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.